Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Kalau sebaliknya nanti Pak, kalau Anies menang, nggak ada, belum pernah diperiksa. ya belum kan kekuasaan masih dipegang Pak. Oh, enggak, ini orang sudah berkuasa, ini orang sudah di oposisi 40 tahun, nggak pernah masuk penjara. Viral video Fahri Hamzah yang bilang kalau Anies dan Caimin bakal jadi tersangka habis Pilpres. Jadi gini, Fahri Hamzah lagi rame diomongin di media sosial X. Gimana enggak? Dalam video viral yang beredar, ada yang nanya ke Fahri soal program food estate. Dia pun jelasin kalau itu bukan kesalahan Prabowo. Kata Fahri, itu dengan miring ke Prabowo nggak ada fakta hukumnya. Terus jubir TKN Prabowo Gibran ini bilang kalau komentar soal food estate datangnya dari pendukung lawan yang gak suka Prabowo dan benci Jokowi. Fahri juga nambahin kalau yang bakal jadi tersangka setelah Pilpres namanya Anies Baswedan dan Muhaimin. Lempar bola panas nih. Gara-gara disenggol, kubu Anies akhirnya buka suara soal pernyataan Fahri. Anies bilang gak perlu nanggepin pernyataan tadi, karena yang lebih penting itu ngomentarin kebutuhan rakyat. Aduh, Mas Fahri. Ditanya soal kebijakan food estate, kok jawabnya malah melebar kemana-mana dan bikin netizen berasumsi liar. Padahal dulu Mas Fahri juga sering kritik kebijakan Pak Jokowi kan. Ya, moga aja Pilpres tahun ini bisa berjalan dengan aman dan tertib ya. Cukup yang atas aja yang pada ribut, yang bawah jangan. Yang tersangka siapa Pak Fahri? Kalau berpolitik itu Pak yang sehat gitu, jangan jelekin si A, jangan jelekin si B, jangan jelekin si C. Berpolitik itu sehat aja, demokrasi aja Pak, jangan jelekin orang. Bapak dulu gimana jelekin Jokowi? Orang gimana Bapak jelekin Pak Jokowi dulu sama Pak Prabowo? Bilang begini begitu, nggak boleh begitu Pak. Kita kan rakyat Indonesia itu harus netral, jangan suka menjelekin orang. Kalau butuh kursi, ya minta aja, jujur aja gitu, saya butuh kursi gitu di DPR gitu, nggak usah jelek-jelekin orang ya, yang bilang si A mau masuk penjara gini gitu, nggak boleh Pak, jujur aja. Kita berpolitik itu bersih Pak ya, jangan jadi orang muna Pak ya. Oke Pak. Sini kita sudah melihat keberanian argumentasi dari analisis Bung Fahri Hamzah yang berani mengatakan di depan umum bahwasanya habis Pilpres ini akan ada dua orang yang akan jadi tersangka, yaitu yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin. Pertanyaannya adalah apakah itu akan bisa terjadi? Ini sangat menarik karena kita ketahui bersama dalam Pilpres ini ada 3 kandidat, yang dimana kandidat pertama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah berani KPK untuk memasukkan atau mentersangkakan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Ini jawaban yang sangat susah dijawab karena sekali lagi berbagai banyak kepentingan. Tapi saya tidak memandang akan jadi tersangka dan tidak. Tetapi apa yang disuarakan dari Fahri Hamzah mengenai akan jadi tersangka pasangan Amin ini bisa jadi menjadi bola liar atau bisa jadi salah satu untuk mengalahkan pasangan Amin di Pilpres tahun ini 2024. Karena pastinya dengan isu ini, ketika isu ini dimain-matakan oleh Presiden sama KPK, dan jika isu ini terus digodok, pastinya suara Amin khususnya di Jawa, yang kita ketahui di Jawa suara terbanyak di Indonesia ini, bisa akan menurun beberapa persen, 10-30%, dan ini mengakibatkan rivalnya yang kuat Amin akan turun dan pastinya akan melawan hanya pasangan Ganjar. Tetapi ketika ini terjadi, kita ketahui bersama kesaktian Fahri Hamzah dalam mengelola isu dari tahun-tahun lalu tidak pernah lolos, artinya dia tetap aman. Apalagi kita ketahui bersama dia sekarang ada di 02 Prabowo. Dan ini kita akan melihat apakah isu ini akan terus digedagrungkan untuk menurunkan elektabilitas suara dari Amin. Maka dari itu saya pikir marilah kita lihat dalam analisis politik, dan bisa jadi kalau Jokowi terus disudutkan dan Prabowo juga disudutkan oleh
pasangan Amin, bisa jadi habis pilpres ini pasangan Anies akan bisa tersangka. Bisa jadi, tapi inilah politik, kita tidak tahu. Setelah kalau hanya satu putaran mungkin bisa tersangkakan, tetapi kalau terjadi 2 putaran bisa jadi gerbong atau partai atau kepentingan Anies bisa dilobi untuk mengamankan kasusnya di Pilpres 2024 ini. Salam Samsul Muhammad, sang pencerah. Sepertinya Pak Fahri ini udah mulai panik ini. Fahri Hamzah ini tuduhannya tidak mendasar. Sepertinya dia takut kalau Pak Anies yang menang. Ada apa ya? Kok sampai segitu takutnya Pak Fahri kalau seandainya Pak Anies yang menang? Sampai nyebarin berita Pak Anies bakal dipenjara. Saya nggak bakal percaya itu. Ada dasar apa Pak Anies Pak tuduh akan masuk penjara? Biasanya orang kalau udah nuduh ini, biasanya dia ada yang disembunyikan, ada yang ditutupi dari dirinya. Apakah diri Bapak yang sedang bermasalah sekarang atau tidak? Seandainya iya, saya tak percaya dengan Bapak. Bapak berkoalisi dengan kubu 02. Saya yakin Bapak pasti menyelamatkan diri kan, supaya tidak tersangkakan oleh KPK dengan kasus Bapak yang sebelumnya. Dulu Bapak aktivis seperti singa melawan kebatilan. Sekarang semenjak bergabung kubu 02 ini kok udah jadi kucing ya. Salam makan sehat Pak Fahri, semoga cepat sadar. Assalamualaikum. Masalah tentang Bang Fahri Hamzah, kita anggap Bang Fahri Hamzah ini memang agak keterlaluan lah sekarang ini. Berisik aja tapi kosong gitu. Nggak seperti dulu kritis terhadap sesuatu yang ini gitu. Ini kritis terhadap kepada orang yang tidak menjabat, orang yang baru mencalonkan diri, menjelek-jelekkan, sampai menyampaikan akan menjadi tersangka jika seandainya tidak terpilih. Ini menakut-nakutkan. Apa sih yang ada di dalam pikiran Bang Fahri Hamzah ini? Kalau memang Pak Anies atau Pak Muhaimin salah, kenapa nggak dari kemarin? Atau kenapa nggak tunggu dulu Pilpres ini kalau tujuannya tidak menjatuhkan nama mereka? Ini setelah Pilpres nanti, kalau memang mereka tidak terpilih, ya silakan aja diproses kalau memang ada kesalahan mereka gitu. Jangan sekarang di saat pencalonan ada sengaja dilempar isunya supaya apa? Supaya bisa digoreng. Nih Bang Fahri ini sebagai apa nih sekarang ini? Buzzer kah? Atau sebagai tokoh kah gitu? Kemarin kami kagumi Bang Fahri ini sebagai tokoh, berbicara untuk kepentingan masyarakat, menyuarakan, mengawasi pemerintah gitu. Ini setelah tidak lagi menjabat, mentang-mentang partainya diloloskan, dah begini jadinya. Ini nggak benar nih cara berpikir nih Bang Fahri. Saya mau ketemu lah sama abang nih, mau diskusi saya sama Bang Fahri nih, apa sebenarnya yang ada di dalam isi kepalanya saat ini. Ini udah nyeleneh gitu, menjudge orang, menghakimi, akan jadi tersangka, akan jadi ini nggak bener Bang Fahri, betul-betul nggak bener. Udah Pak Anies, nggak usah ditanggapin. Itu orang-orang yang sakit jiwa, mentalnya kena tuh. Ekspresi orang cerdas dan bijak ya seperti Pak Anies nih guys. Kenapa? Beliau dibawa senyum aja. Beliau lebih mementingkan, memikirkan nasib orang banyak lagi ketimbang memikirkan isu yang menyerang pribadinya sendiri. Ya ginilah sosok pemimpin yang kita inginkan. Pro dengan rakyat, bukan pro dengan asing. Saya malah mikir sebelah deh yang bakalan ditangkap KPK. Kenapa? Kan yang dibahas nih food estate. Terus kan pas penggarapan atau pembukaan lahan kan banyak pohon tuh ditebangin semua. Jadi pertanyaan kita, pohon-pohonnya yang udah ditebang tuh pada kemanain? Dijual ke siapa? Itu aja. Dan satu hal lagi, ini adalah bentuk kepanikan dari kubu sebelah aja, ingin mengacaukan pendukung Amin. Udah, kita pakai ini, bukan pakai ini, oke?